terdengar dengan jelas. Ibu mungkin bisa lebih Oke, didekatkan lagi mikrofonnya. oke, baik. Terima kasih untuk masukannya Kak Rere. Ayo kita lanjut Kak untuk slide berikutnya. Oke, seperti yang sudah dikasih tahu kemarin bahwa ini sudah hari ketiga Bapak Ibu. Sebenarnya ini bukan pertanyaan di awal lagi, mungkin di akhir. Apa itu aksi nyata di PMM? Bapak Ibu mungkin sudah tahu, cuman agak bingung gimana alurnya untuk mengerjakannya. Dan tugas saya di sini adalah untuk memberitahu bagaimana alurnya. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, kita tekankan lagi sebelum mengerjakan atau meneruskan alur itu, kira-kira tetap kita tekankan apa itu aksi nyata di PMM. Nah, kita lanjut Kak. Oke. Kita sudah sama-sama pastilah ya Bapak Ibu, sudah sama-sama masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar, sudah tahu bagaimana caranya masuk ke sana, kemudian kita diharapkan pemerintah supaya lebih menaikkan kompetensi lewat platform Merdeka Mengajar ini, yang tentunya gratis Bapak Ibu. Nah, kita akan mengerjakan yang namanya aksi nyata. Nah, kira-kira aksi nyata itu apa? Yang pertama, kita harus sadari bahwa aksi nyata yang diharapkan oleh pemerintah kita, yang diharapkan untuk menaikkan kompetensi kita itu, merupakan aktivitas terakhir yang harus dilalui partisipan untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri. Nah, jadi kalau dikatakan aksi nyata, berarti benar-benar ada kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, aktivitas terakhir itu yang dikatakan. Yang kedua, merupakan bentuk praktik pemahaman partisipan. Jadi kita diharapkan belajar, kemudian dikasih ruang untuk berpraktik tentang apa yang kita pelajari. Berikutnya, bahwa dikatakan aksi nyata itu adalah media penyimpanan implementasi teori yang telah dipelajari dalam pelatihan mandiri dan bukti dokumentasi sudah mendemonstrasikan pemahaman dan penguasaan materi. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya luar biasa ya ketika pemerintah sudah berusaha memfasilitasi belajar kita secara mandiri. Nah, kita diberikan ruang untuk melakukan aktivitas belajar itu. Setelah belajar dikasih ruang untuk beraktivitas, dikasih ruang untuk melakukan praktek akan apa yang dipelajari, dan diberikan bimbingan apa-apa aja yang harus kita lewati dalam proses belajar kita. Oke, kita lanjut. Silahkan dilanjut slide-nya, Kak. Nah, di bagian manakah aksi nyata itu, Bapak Ibu? Nah, ayo kita sama-sama kita buka, mungkin ada perangkat yang lain ya. Coba handphonenya dibuka. Sama-sama kita buka yang namanya aplikasi Merdeka Mengajar kita. Kemudian setelah itu kita lihat Bapak Ibu ada di sana yang namanya pelatihan mandiri. Oke, ada pelatihan mandiri. Kita klik pelatihan mandirinya Bapak Ibu. Kemudian setelah keluar, kita akan melihat di sana ada beberapa topik-topik yang sudah disediakan oleh pemerintah kita untuk kita pelajari bersama Bapak Ibu. Nah, kita akan pilih topik-topik itu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, silahkan lanjut Kak. Oke, sekarang bagaimana alur mengerjakan aksi nyata tadi? Nah, ini yang kita tekankan berulang-ulang. Bagaimana alurnya? Kita udah tahu aplikasinya, sekarang kita udah klik aplikasinya, sekarang bagaimana alurnya secara nyata untuk melakukan aksi nyata di PMM. Kalau hari-hari sebelumnya saya lihat udah dikasih beberapa tips dan sudah dikasih tahu di Canva apa aja yang harus kita siapkan di Canva. Sekarang kita belajar alurnya. Kita lanjut Kak. Atau proses yang akan kita lalui. Nah, alur mengerjakan aksi nyata itu Bapak Ibu, yang pertama kita memilih dan menyelesaikan modul belajar pada fitur pelatihan mandiri. Oke, yang kedua menyelesaikan post-test topik dari pelatihan mandiri. Jadi setelah kita pilih akan ada akan ada dikasih post-test setelah kita memilih dan menyelesaikan modul yang kita pelajari. Berikutnya,
memilih salah satu topik aksi nyata yang sudah disiapkan untuk menentukan kegiatan berikutnya. Lanjut, Kak. Mempraktikkan aksi nyata sesuai ketentuan yang berlaku, baik secara teori maupun praktik di lapangan. Berikutnya, membuat laporan hasil aksi nyata berupa dokumen berformat PDF dengan ukuran maksimal 10 MB. Nah, ini yang dijelaskan sama Pak Arif yang semalam Bapak Ibu. Langsung membuat laporannya, kemudian kita buatkan di Canva, kita PDF-kan di sana ukurannya dikatakan maksimal 10 MB. Lanjut, Kak. Kemudian mengunggah dokumentasi aksi nyata ke platform Merdeka Mengajar sebagai bukti penyelesaian aksi nyata yang sudah kita lakukan. Jadi inilah alur mengerjakan aksi nyata pada PMM Bapak Ibu. Jadi ada 6 alur yang harus kita lewati satu persatu. Nah, mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Kita lanjut, Kak. Oke. Yang pertama, memilih dan menyelesaikan modul belajar pada fitur pelatihan mandiri. Bapak Ibu, nah di sini kita diberikan kesempatan. Ini uniknya ya, dan ini yang paling saya sukai. Kita disuruh memilih dan menyelesaikan modul belajar pada fitur pelatihan mandiri. Kalau saya dikatakan sekarang ini sangat luar biasa sebenarnya ya Bapak Ibu. Kenapa saya katakan begitu? Gini. Kita diberikan kesempatan banyak ruang untuk belajar. Salah satunya yang saya katakan tadi PMM ini. Nah, di PMM ini dikasih topik-topik yang akan kita bahas. Oke. Dan uniknya yang saya katakan, kita tidak tekankan harus ini, harus ini, harus ini. Tapi kita diberikan kesempatan Bapak Ibu memilih topik belajar yang kita butuhkan saat ini. Jadi saya anjurkan Bapak Ibu, pilihlah topik belajar yang Bapak Ibu butuhkan saat ini. Kenapa? Kalau Bapak Ibu butuhkan saat ini, artinya kemungkinan besar akan bisa dipraktekkan langsung pada saat ini juga. Jadi sejalan dia, ya, sejalan. Kemudian petakan perencanaan waktu mempelajari topik belajar sesuai kondisi kita sebagai partisipan. Nah, ini kendalanya sering ibu-ibu banyak kerjaannya ya. Kadang-kadang di rumah masih ngurusin suami lagi, ngurusin anak-anak, dan banyak lagi. Jadi di sini juga di PMM kita diberikan kebebasan untuk mengatur waktu kita Bapak Ibu. Jadi kalau saran saya sih cicil ya. Kalau dikerjakan langsung sekaligus banyak seperti itu pasti akan susah. Jadi kalau mau mengerjakan ini saya anjurkan cicil. Yang pertama tadi pilih topik belajar yang dibutuhkan, kemudian cicil sedikit demi sedikit. Kasih aja berapa waktu yang Bapak Ibu bisa secara rutin diberikan setiap hari. 15 menit atau 20 menit, yang pasti dicicil. Mungkin lupa tekan yang lambang suara. Oke, ini terdengar ya. Ini banyak yang terlihat suaranya. Oke. Oke, ini kedengarannya, Terdengar Kak? dengan jelas, Semuanya? Ibu. Oke. Nah, berikutnya, buatlah catatan penting secara mandiri. Nah, seringkali kita ya Bapak Ibu ketika menjelaskan sama murid-murid ya, kita katakan, ayo ini buat catatan pentingnya. Nah, sebenarnya kita juga melatih lagi. Kita buat catatan penting. Jadi ketika belajar di platform Merdeka Mengajar ini, seperti mereview ulang kita masa-masa belajar gitu. Gimana seharusnya. Jadi kita ngerti gimana perasaan murid juga. Jadi itu yang saya rasakan ketika mengerjakan ini. Memilih modul sesuai kebutuhan kita, memetakan waktu. Artinya benar-benar kita seperti mereview ulang gimana perasaan murid. Dan pada akhirnya semakin banyak yang kita kerjakan di platform Merdeka Mengajar ini, semakin peka kita dengan kebutuhan murid juga. Nah, yang pertama tadi, pilih topik sesuai kebutuhan. Kalau sudah dibutuhkan, pasti kita akan sungguh-sungguh mengerjakannya. Yang kedua, petakan waktunya. Cicil Bapak Ibu, jangan dipaksa. Oh, 1 minggu ini saya harus selesai 5 modul. Bisa stres kita Bapak Ibu. Jadi petakan waktu, 1 modul sekian lama. Atau setiap hari boleh dibuka lah pelan-pelan 15 menit sehari. Nah, supaya tidak terulang-ulang, buat catatan penting. Jadi setiap mendengarkan ini, setiap mendengarkan
video-video yang ada di topik-topik ini Bapak Ibu, biasanya saya akan menyiapkan catatan-catatan kecil saya. Bisa saja mungkin karena saya masih orang-orang zaman dahulu juga, Bapak Ibu masih suka nyatat secara manual dan sepertinya lebih melekat, maka saya akan punya cara membuat catatan-catatan kecil. Bapak Ibu sesuaikan dengan gaya belajar Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, kerjakan pakai materi plus latihan satu tahapan satu modul. Saya anjurkan Bapak Ibu mengerjakan kemudian latihan pemahaman sama cerita refleksi. Kenapa ini saya anjurkan sekaligus dikerjakan? Begini, ketika kita baru mempelajari ini, kemudian kita mengingat-ingat di kelas kita bagaimana, langsung masuk ke latihan, biasanya lebih ditekankan benar-benar ke dalam pikiran. Karena kita langsung melewati 3 tahapan. Yang pertama tadi, mendengarkan atau membaca modul yang diberikan. Kemudian, langsung kita review pemahaman kita tentang modul yang kita pelajari. Kemudian, langsung kita hubungkan dengan situasi kelas kita. Makanya ada di sana mengisi cerita refleksi. Jadi kalau saya biasanya mengerjakan ini Bapak Ibu, langsung saya kerjakan yang ini satu paket sekaligus. Sehingga pemahamannya lebih melekat. Ya, karena saya sudah melewati 3 tahapan sekaligus. Mendengar atau membaca modul, kemudian langsung masuk ke latihan pemahaman, langsung masuk ke cerita refleksi sekaligus. Sehingga benar-benar lebih melekat. Nah, kita lanjutkan. Oke, setelah ada beberapa modul dalam satu topik kita selesaikan, barulah kita lanjut menyelesaikan modul itu, harus fix dia setelah post-testnya kita selesaikan. Ya. Nah, kalau udah selesai post-test ini, baru dikatakan dia sudah mengerjakan topik pada modul ini. Ya. Jadi terakhir ini makan saya katakan wajib bertahap, jangan lompat-lompat Bapak Ibu. Atau di awal-awal sih ada sedikit nakalnya juga saya, udahlah yang penting cepat gitu ya kan. Jadi YouTube-nya saya percepat. Memang selesai terchecklist Bapak Ibu, tapi saya nggak paham ketika mengerjakan post-testnya. Nah, kemudian saya jawab asal-asalan, memang cepat selesai. Tapi yang ada apa? Tidak melekat ilmunya sama saya. Ruginya apa? Waktu saya akhirnya terbuang lagi, mengulang-ulang lagi. Karena saya nggak bisa menjawab. Nah, ini pengalaman saya Bapak Ibu, lihat. Ada di sana modul belum cukup dikuasai. Saya pernah mendapatkan hanya 2 soal yang saya jawab. Nah, dengan benar, yang lainnya salah. Otomatis saya harus mengulang lagi. Apakah ini menjadi kerugian? Enggak. Saya malah semakin paham ketika diberikan kesempatan untuk mengulang. Tapi menurut saya, setelah mengalami ini, ya Bapak Ibu, lebih bagus lakukan tahapan yang pertama itu dengan baik. Tolong kembalikan Kak Rere ke tahapan yang pertama tadi. Oke, ini yang saya katakan tadi. Memilih dan menyelesaikan modul belajar pada fitur pelatihan mandiri itu sesuai dengan kebutuhan. Petakan waktu dengan sangat baik supaya nggak bolak-balik Bapak Ibu. Kemudian buat catatan penting. Sekaligus yang 3 hal ini. Paket materinya, latihan pemahamannya, cerita refleksinya, supaya lebih melekat. Jadi selesai satu modul, baru lanjut ke modul berikutnya pada satu topik. Sehingga tidak berulang-ulang hal-hal yang sama kita lakukan. Yang awalnya saya berpikir akan menghemat waktu, malah semakin mengulur waktu saya semakin banyak. Oke, kita lanjut Kak. Oke, lanjut. Nah, ini saya katakan tadi. Jadi saya pernah mendapatkan nilai yang seperti itu, dan akhirnya saya ulang bolak-balik, baru bagusnya adalah ketika mengulang bolak-balik itu, di situ pemahaman kita semakin mengena sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kalau dari awal kita sungguh-sungguh memberikan waktu, supaya nggak tercecer di mana-mana pekerjaan kita. Yang ketiga, memilih salah satu topik aksi nyata yang sudah disiapkan untuk menentukan kegiatan berikutnya, ya. Nah, yang tadi kan memilih.
topik yang akan kita kerjakan, modulnya udah kita pelajari, post-testnya udah kita selesaikan, barulah kita masuk ke tahapan yang ketiga Bapak Ibu, yaitu memilih salah satu topik aksi nyata. Jadi biasanya di satu topik pembelajaran mandiri tadi, di satu topik itu biasanya ada beberapa aksi nyata yang disiapkan. Nah, sekarang kita pilih. Nah, di sini intinya sebenarnya. Pilihlah ya aksi nyata yang benar-benar kita butuhkan. Maaf, bukan bisa dibutuhkan ya. Di sana memilih aksi nyata yang benar-benar kita butuhkan untuk kita naikkan kompetensi kita dalam hal itu, atau pilihlah yang benar-benar Bapak Ibu bisa kerjakan. Ya. Pilihlah yang benar-benar Bapak Ibu bisa kerjakan. Nah, ada beberapa di sana, Biasanya mendiskusikan dengan teman sejawat ini juga perlu Bapak Ibu, ya. Mendiskusikan dengan teman sejawat kendala ataupun dukungan yang memungkinkan dalam mengerjakan aksi nyatanya. Oke. Biasanya Bapak Ibu dalam satu topik itu ada disediakan beberapa aksi nyata. Nah, kalau di sini ada di sana, maaf Bapak Ibu, kurang jelas saya lihat gara-gara ininya. Ada di sana melakukan salah satu jenis diferensiasi konten, produk, proses. Nah, ini dilakukan oleh guru. Ada pilihan berikutnya, memodifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi. Ini dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Membuat lingkungan fisik kaya teks di kelas. Membuat lingkungan fisik kaya teks di satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, setiap satu topik ada beberapa pilihan aksi nyata yang akan kita lakukan. Sekarang terserah kita, nyamannya yang mana mau kita kerjakan, atau kita butuhnya, maunya kita naiknya kompetensi dalam hal apa. Nah, yang pasti harus Bapak Ibu ukur kemampuan Bapak Ibu untuk melakukannya, ukur juga waktu Bapak Ibu, ukur juga segala hal yang mendukung di lingkungan Bapak Ibu. Jadi boleh pilih nomor 1, 2, 3, 4 sesuai dengan kebutuhan yang kita katakan tadi, atau sesuai dengan kompetensi yang ingin Bapak Ibu naikkan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, Kak. Nah, ini yang dikatakan tadi Bapak Ibu. Mempraktikkan aksi nyata sesuai ketentuan yang berlaku, ya. Kenapa dikatakan di sini mempraktikkan aksi nyata sesuai ketentuan yang berlaku, baik secara teori maupun praktek di lapangan? Pada umumnya yang saya lihat ya, termasuk yang pernah saya lewati juga. Kenapa praktik dari aksi nyata kita itu tidak tervalidasi ketika tidak sesuai yang kita kerjakan dengan yang kita pelajari, dengan yang kita lakukan sebenarnya gitu. Jadi ketika ini tidak sesuai Bapak Ibu, apa yang terjadi? Maka kesinkronan antara yang kita pelajari dengan yang kita praktekkan sudah pasti tidak sejalan. Itu yang pertama. Kemudian, kenapa harus sesuai dengan kenyataan yang kita lakukan? Supaya benar-benar ini karya original Bapak Ibu. Karena yang namanya plagiat itu di aksi nyata ini sangat terdeteksi, dan hal itu yang sering membuat juga tidak tervalidasi. Ya, Bapak Ibu. Jadi makanya ditekankan, buatlah atau praktikkan aksi nyata sesuai ketentuan yang berlaku. Dan di sana pun Bapak Ibu sebenarnya kalau kita buka, di sana sudah ada ketentuan-ketentuan yang harus kita jalankan. Nah, kita hanya perlu mengikuti prosedur. Apa ketentuan-ketentuan yang diharapkan pada PMM. Oke. Nah, kalau misalkan seperti saya kemarin, yang saya buatkan itu adalah diferensiasinya atau modifnya itu adalah pada kontennya. Nah, kalau pada konten, maka kontennya yang saya bedakan, itu juga yang saya ceritakan di Canva atau bukti yang saya akan unggah itu. Jadi sinkron, ya Bapak Ibu, ketika yang diberikan kesempatan untuk dimodif adalah konten, maka konten yang saya buat dan sesuai dengan apa yang saya lakukan, sehingga benar-benar karya saya akhirnya dinyatakan original.
bebas plagiat, maka akan tervalidasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya ini jarang di lapangan ya, Bapak Ibu, yang menjadi masalah. Ketika kita PDF kan biasanya sudah aman sih. Tapi kalau memang diperlukan, boleh Bapak Ibu kompres lewat Google. Nah, tinggal lihat di sana kompres PDF 10 MB, kemudian masukkan data Bapak Ibu yang akan dikompres, kemudian selesai, baru lanjut ke proses berikutnya. Lanjut. Lanjut, Kak. Oke, mengunggah dokumen aksi nyata ke platform Merdeka Mengajar sebagai bukti penyelesaian aksi nyata. Apabila semua proses 1 sampai 5 tadi Bapak Ibu sudah selesai, nah kita langsung masuk kembali ke yang aksi nyata tadi. Kemudian lihat jika telah memiliki dokumen tersebut, klik mulai lengkap. Sebenarnya yang saya tuliskan di sini Bapak Ibu, ini panduan langsung ada di PMM. Ya, jadi ada di sana katanya, klik mulai lengkapi di kolom aksi nyata Merdeka Mengajar. Tarik tombol aksi nyata ke kanan, kemudian pilih ya lanjut. Ini semua ada ya Bapak Ibu. Setelah semuanya selesai, klik kumpulkan. Nah, laporan hasil aksi nyata Anda sudah dikumpulkan. Jadi kalau sudah dibuat dikumpulkan, lanjut Kak. Oke. Nah, ini tahapan-tahapan yang saya bacakan tadi. Oke. Yang pertama tadi, lihat dulu di sana Bapak Ibu. Pasti pernah Bapak Ibu melihat ini ya. Apa saja yang disuruh untuk kita kerjakan, langsung ada sebenarnya di panduan itu. Kita hanya perlu mengikuti panduan itu. Tantangannya hanya perlu mengikuti panduan itu. Nah, kita lihat kan Bapak Ibu. Yang pertama, petakan kebutuhan dan kemampuan murid Anda berdasarkan asesmen awal. Maka, apa yang kita lakukan? Maka kita buat kebutuhan kita kenali kebutuhan murid kita. Dengan cara gimana? Asesmen. Berarti apa yang kita kerjakan? Buat dulu asesmen awalnya Bapak Ibu, kemudian dokumentasikan prosesnya juga. Kemudian yang kedua, pilih salah satu jenis pembelajaran berdiferensiasi sesuai pemetaan konten. Ini terserah. Kalau misalkan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu modif itu adalah konten, maka kontennya yang Bapak Ibu kasih tahu, yang saya modif itu apa untuk laporannya. Berikutnya, praktikan pembelajaran berdiferensiasi. Maaf Kak. Oke. Praktikan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan rancangan Anda. Praktekkan. Artinya harus sesuai apa yang kita sudah rancang dengan yang kita jalankan. Mintalah umpan balik secara tertulis pada murid dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan berikut. Nah ini semalam saya lihat sudah dipamerkan sama Pak Arief, perpustakaan belajar. Jadi di sana gimana Bapak Ibu untuk minta umpan balik juga sudah dikasih tahu bagaimana di sana. Baru lanjutlah poin yang kelima, unggah dokumen berupa yang sudah kita buat itu. Baru setelah selesai tahapan 1 Bapak Ibu, lanjut ke tahapan 2. Kumpulkan umpan balik. Nah, contoh umpan balik juga sudah dipamerkan oleh Pak Arief semalam. Kemudian lanjutkan yang ketiga, lengkapi lembar aksi nyata. Jadi apa saja yang mau dilengkap di sana sudah dibuat Bapak Ibu. Unggah dokumentasi aksi nyata, isi deskripsi, isi refleksi, baru mulai lengkapi. Setelah kita tekankan itu Bapak Ibu, apa yang terlihat? Nah, akan ada 3 hal di sana ditunjukkan, tinggal kita centang Bapak Ibu kalau sudah selesai. Kalau aksi nyata sudah dilakukan, centang. Dokumentasi aksi nyata sudah dibuat, centang. Kemudian laporan umpan balik yang telah disertakan dalam dokumentasi aksi nyata juga dicentang. Kemudian setelah selesai dicentang semua, ya lanjut. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau menurut saya sih, kita hanya perlu detail. Ya, kita hanya perlu detail
melihat apa panduannya. Jika memang sudah kita mengikuti panduannya itu, udah pasti biasanya tervalidasi dengan baik. Ya, kalau misalkan diminta di sana, misal ini, kalau yang diminta memberikan umpan balik adalah murid, maka mintalah umpan balik dari murid. Kalau yang diminta adalah umpan balik dari guru, maka mintalah umpan balik dari guru atau teman sejawat. Jadi sesuaikan dengan panduannya Bapak Ibu. Tantangannya hanya itu sebenarnya. Kalau sudah kita pelajari materinya, kemudian kita ikuti post-testnya, kemudian kita pilih aksi nyata apa yang mau kita lakukan. Setelah itu kita pilih, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan panduan yang di sana. Kemudian segala syarat prasyaratnya tinggal ikuti pertahapan-tahapan yang sudah disediakan oleh PMM. Oke, lanjut Kak. Jika aksi nyata kita dinyatakan selesai. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau sudah selesai, Bapak Ibu akan melihat seperti pada gambar itu, ada saya screenshot. Nah, contoh Merdeka Belajar. Bapak Ibu akan melihat sertifikat tersedia. Nah, tapi kalau masih proses validasi, Bapak Ibu bisa lihat pada disiplin positif akan menunggu hasil validasi. Artinya sedang diproses. Nah, kalau gagal bagaimana? Akan diberikan Bapak Ibu umpan balik yang harus dikerjakan Bapak Ibu. Akan dikasih tahu apa yang harus diperbaiki di sana. Nah, itu enaknya Bapak Ibu. Artinya kita tidak dibiarkan berjalan sendirian. Kalau misalkan kita belum bisa, dan kemudian kita buat yang sudah semampu kita, nah, ternyata gagal validasi, akan diberitahu Bapak Ibu apa yang harus kita kerjakan di sana. Nah, kemudian ikuti tantangan-tantangannya, ikuti tahapan-tahapannya, sesuai dengan yang sudah dianjurkan. Tinggal itu saja. Maka apa yang terjadi kalau sudah selesai? Tinggal itu Bapak Ibu